berhentian. Kenapa gue bilang, udah berhenti dulu, kita duduk dulu. Nggak ngomong dia pas di jalur tuh. Oh ya udah, gue ikutin, berhenti ada sekitar 15 menitan gue berhenti. Gimana Be? Lanjut, kita pelan-pelan aja jalan lagi gue pelan. Nah, gue sama Ibe jelas gue denger di belakang gue tuh rame orang turun. Sekitar 20 meter gue sebelum sampai pos Simaksi. Nah, Ibe ngeliat, nengok ke belakang. Yan, berhenti. Kenapa Be? Ada pendaki di belakang. Gue lihat, ya bener pendaki ini. Jadi ini pendaki ini kayak orang-orang di tahun 90-an. Pakaiannya, kerilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sherly di Diary Neng Sherly Kumada dan Mang Sadayana. Semoga kalian selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Kali ini gue kedatangan narasumber sekaligus YouTuber yang akan menceritakan kisah nyatanya di pendakian dia pada saat mendaki Gunung Gede. Kalian pasti penasaran dong dengan cerita abang sebelah gue ini. Langsung aja kita perkenalan sama abangnya ini. Oke Bang, abang kabarnya gimana Bang? Alhamdulillah baik Teh. Dari mana? Saya dari Bekasi Teh. Oh, namanya siapa? Nama gue Ian. Gue udah kayak interogasi aja ya. Bang Ian ya, Bang Ian makasih nih udah jauh-jauh datang dari Bekasi, mau cerita di DNS. Aduh, suatu kehormatan banget nih. Bang Ian kali ini mau cerita apa nih? Cerita pengalaman gue waktu naik Gunung Gede, dan ini gue baru pertama kalinya naik gunung udah ngalamin kejadian mistis kayak gini sih Teh. Mantap banget. Berarti perdana naik gunung didatengin atau enggak ditampakin sekaligus ditolong sama pendaki. Gue juga udah semakin penasaran nih dengan ceritanya Abang Ian ini. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di komen, dan di share. Jangan lupa tuh di share ke teman-teman kalian, ke kerabat-kerabat kalian, ke mantan-mantan kalian, terserah lah pokoknya kemana aja. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Untuk abangnya juga kan mempunyai YouTube ya Bang ya? Punya. Oke, Bang, YouTube-nya apa nih Bang? Nama YouTube-nya, nama channelnya Ian09. Oke, itu cerita apa ya Bang di situ Bang? Ada 2 segmen sih sebenarnya. Ada yang nyeritain horor, kisah nyata, sama obrolin aja kayak podcast gitu sih. Oh gitu. Oke, untuk teman-teman nih semuanya, kalau udah nonton di sini langsung mampir ke channel Abang yang sebelah gue ini. Apa tadi Bang? Ian09. Oke, kita lanjut aja ya cerita dari Bang Ian. Bang Ian, gue udah penasaran banget nih. Ceritain dong. Jadi kejadian ini tuh terjadi di tahun 2008 atau 2009 gitu. Awalnya tuh gue ngelihat tetangga di belakang rumah gue, dia tuh hobi banget naik gunung Teh. Nah gue penasaran, gue pengen gitu ikut sekali-kali tuh naik gunung. Nah, gue nawarin diri dah ke dia. Jadi senior gue nih namanya Hasan. Cuma senior gue bilangnya, lu kalau mau naik gunung ajak teman-teman lu, dia bilang. Gue nggak boleh sendiri gitu intinya. Dia nggak mau kalau ngajak gue sendiri. Ya udah akhirnya gue ngajak teman-teman gue berempat, gue, Ibe, Iman, si Jaka sama Imung. Nah, gue berangkat lah gue naik gunung. Waktu itu gue naik Gunung Gede tuh via Cibodas. Gue berangkat sekitar jam 6. Jadi rencananya waktu itu gue naik gunung tektok ya. Jadi sampai puncak gue nggak ngecamp, udah langsung turun lagi. Nah gue dari pos Simaksi ke pos 1 aman-aman aja tuh. Cuman emang feeling gue sama si Ibe ini sama si Iman ini
kayaknya ada yang aneh gitu di pendakian ini tuh. Iman juga sering bilang ke gua, kayaknya ada yang aneh deh, gua bilang gitu. Feeling gua nggak enak nih. Cuma guanya berusaha buat nepis aja gitu. Gua bilang udah nggak usah dipikirin, dibawa santai aja. Makin naik gua ke pos 2. Iman tuh terus-terusan kayak gitu, ngomong kayak gitu, berhenti buat berhenti minum gitu, ngomong ke gua, lu ngerasa ada yang aneh gak sih? Apa sih? Gue bilang udah dibawa santai aja. Sebenarnya gue juga udah ngerasa gitu, ini kayaknya nggak enak banget gitu suasananya. Gue bilang udah lanjut aja, santai aja. Sedangkan senior gue ini cuma nuntun doang teh, jadi dia nggak berusaha buat nanyain gimana nih, lanjut nggak, atau gimana lu, asik nggak nih pendakian gitu. Akhirnya gue lanjut naik gue sampai pos 3, pos 4. Nah pas sampai di kandang badaknya, ini temen gue yang namanya Imung agak sompral ngomongnya. Itu tuh gue lagi makan nasi uduk, dia ngerasa ini kok nasi uduk 5.000 tapi dikit banget gitu. Dia ngomong, wah ini nasi uduk dikit banget, kalau ada tukang bakso mending gue beli bakso nih, dia bilang gitu. Sedangkan kita kan kalau di gunung kan harus jaga etika juga sama omongan. Terus gue bilang, wih ngomongnya jangan kayak gitu, gue bilang. Nah dari situ gue udah mulai ngerasa nih, udah makin kenceng nih, perasaan gue nggak enak banget, udah makin kenceng nih. Gue bilang aduh nih apa gue doang gitu yang ngerasa atau teman-teman gue juga ngerasa. Gue nanya sama si Iman, man gimana? Udahlah lanjut teh sampai puncak, udah tanggung dikit lagi. Nah gue ngelewatin ada tuh di Gunung Gede tuh sebelum puncak tuh ada namanya Tanjakan Setan. Nah gue pas mau naik Tanjakan Setan, gue nanya sama Iman, man kuat nggak? Gue sebenarnya ngap, dia bilang gitu, sesek napas gue deh. Cuma gue bingung, dia bilang gue mau turun lagi, masa kita doang turun berdua. Ya udahlah lanjut man. Akhirnya gue ngelanjutin ke atas sampai di puncak. Nah yang si Imung ini ngomong ke Jaka, Jack itu tukang bakso bukan sih teh? Ya gila aja lu, di puncak ada tukang bakso, gimana bawa gerobaknya kan gue pikirnya. Gue bilang apaan? Itu teh si Imung ngeliat tukang bakso. Udah gue bilang nggak usah dihirauin, udah nikmatin aja viewnya. Gue sekitar berapa ya, 1 jaman gue sampai di puncak tuh nikmatin pemandangannya. Lu nyampe puncaknya berapa bang? Gue dari Simaksi tuh jam 5:30 sampai puncak tuh sekitar 11:30. Malam Setengah 12 apa siang. siang? Setengah 12 siang. Nah pas di puncak tuh gue sekitar setengah jam atau 1 jam gitu gue nikmatin pemandangannya kan. Senior gue ngomong, udah cabut turun. Nah pas turunnya nih, selesai dari turun gue dari Tanjakan Setan, Iman kakinya kena. Awalnya sehat-sehat aja nih bocah, ngomong ke gua sama ke senior gua, San pelan-pelan kaki gua sakit. Wah kenapa lu? Gua bilang, lu keseleo atau gimana? Nggak tahu, berat aja dibawanya nih. Tapi nggak apa-apa kan man? Nggak apa-apa katanya. Ya udah lanjut pelan-pelan aja. Turun, gua makin turun sampai di kandang badak, gua istirahat. Nah di kandang badak gua cekcok nih. Gua sama Iman mutusin buat istirahat. Sedangkan si Imung, Jaka sama senior gua si Asan mutusin buat lanjut. Gue kan gak enak ya sama Iman, kakinya sakit. Gue bilang, San, santai dulu, ngaso dulu. Gue bilang istirahat dulu. Si Iman kakinya sakit. Terus kata dia, udah jangan kelamaan berhentinya, takutnya kemalaman. Dia bilang, soalnya gue emang TikTok doang, jadi nggak prepare buat bawa headlamp, bawa sleeping bag apa segala macem, nggak prepare. Akhirnya si Asan sama 2 temen gue nih turun duluan. Nah pas dia turun nih gue janjian, nanti di pertigaan ya, di pos 1 gue tungguin, kita ketemuan. Ayo udah, akhirnya gue sama si Iman belakangan. Dia turun duluan. Jam 4:30 sore gue sampai di pos 1. Kan si Hasan bilangnya nunggu ya di pos 1. Itu dari jam 4:30 sampai jam 6:30 gue muterin pos 1, nggak ada dia. Gue bilang ini gimana be? Gue tuh belum sadar di situ, belum sadar kalau trek tuh udah makin gelap. Ini gimana be? Ya udahlah turun, tar dulu. Gue bilang jangan turun dulu, kita cek. Jadi kan kalau di Gunung Gede tuh kan ada wisatanya, ada wisata air terjun Ciberemnya. Gue bilang coba kita cek dulu ke air terjun, siapa tahu dia lagi main di air terjun. Akhirnya gue ke air terjun, nggak ada juga. Gue naik lagi ke pos 1. Nah pas gue naik nih, baru gue nih sadar,
anjir ini udah gelap trek nih, ini gimana Be? Ya udah turun pelan-pelan. Jadi teman gue nih yang namanya si Iman ini dipanggilnya Ibe, panggilan sayangnya lah bisa dibilang gitu. Gue bilang, Be ini udah gelap. Ya udah kita turun pelan-pelan. Jadi si Iman nih hampir sama kayak gue orangnya, jadi bisa ngerasain juga hal-hal kayak gitu. Turun gue baru jalan ada sekitar 5 meter, si Ibe nyuruh gue berhenti. Gue kaget di situ, nepak pundak gue. Berhenti Yang, kenapa? Gue bilang, udah berhenti dulu, kita duduk dulu. Nggak ngomong dia pas di jalur tuh. Oh ya udah gue ikutin, berhenti ada sekitar 15 menitan gue berhenti. Gimana Be? Lanjut, kita pelan-pelan aja jalan lagi gue pelan. Nah gue sama Ibe jelas gue denger di belakang gue tuh rame orang turun, brok rame. Gue merinding gue nyeritain. Be kasih jalan Be, kita bareng sama yang belakang. Gue ngebuka jalur dong, jalan pelan-pelan. Ini kok nggak ada orang yang lewatin gue. Wah Be ini gimana? Udah nggak usah dihirauin, kita jalan aja santai. Jalan lagi gue, nggak lama nyuruh berhenti lagi. Yan berhenti, kenapa lagi Be? Gue bilang ayo, udah tinggal dikit lagi. Jadi kan kalau di yang tahu nih, yang pernah naik Gunung Gede lewat Cibodas, pasti lu tahu deh ada jembatan kayu. Nah gue pas sampai di jembatan kayu tuh sempet berhenti lama gue, ada sekitar sejam. Itu si Imannya yang nyuruh berhenti. Jadi pas di trek nih dia nggak cerita kenapa dia nyuruh gue berhenti gitu. Akhirnya gue berhenti nih di jembatan kayu lama. Ini ngapain? Gue bilang, udah katanya santai dulu di sini. Kaki lu gimana? Aman katanya, cuma pelan-pelan aja jalannya, dia bilang. Oh ya udah, gue berhenti lama. Nah suara yang orang langkah tuh ada lagi. Gue sama Iman sama-sama denger. Wah ada yang lewat nih. Gue ngomong ke Iman, Be ada yang lewat, barengin ya. Iya. Nungguin gue, tapi nggak muncul orangnya. Gue bilang, Be gimana nih? Udah jalan, udah agak tenang nih, dia bilang. Udah kita jalan lagi. Gue jalan lagi sekitar 20 meter gue sebelum sampai pos Simaksi. Nah Ibe ngeliat, nengok ke belakang. Yan berhenti, kenapa Be? Ada pendaki di belakang. Gue lihat ya bener pendaki ini. Jadi ini pendaki ini kayak orang-orang di tahun 90-an, pakaiannya, kerilnya. Ya gue sih nggak curiga ya, soalnya emang di situ gue emang bener-bener ngarepin gitu ada barengan, soalnya gue kan gak bawa headlamp. Oleh tuh iya nih pendaki nih, orang nih gue. Ya udah Be barengin. Cuma gue nggak ngomong Bang bareng atau Mas bareng, nggak ngomong. Dia turun lewat depan gue, ya udah gue di belakang dia, gue barengin tuh. Gue barengin 2 meter sebelum pos Simaksi itu gue lihat orang udah rame. Gue bingung, rame nih, wah berarti mau sampai nih pos Simaksi. Tahu-tahu ada satu ranger naik ke atas nyenterin gue, dimarah-marahin gue di situ. Ditunjuk, wah habis dah gue dimarah-marahin di situ. Dibilang, kalian dari mana? Saya tuh nyariin gitu. Semua orang di pos Simaksi panik nyariin kalian. Itu teman kalian yang 3 udah ada di pos Simaksi gitu. Dia bilang gitu. Lah, ya gue ngebantah dong, emang gue nggak kemana-mana, gue tetap di trek. Gue bilang, Kang, saya tuh dari tadi di trek, di jalur, di pos 1 pun saya nunggu lama. Saya tuh 3 kali mondar-mandir katanya, tapi nggak ketemu kalian. Lah, emang saya nggak kemana-mana, Kang. Kalian turun sama siapa? Gue jelasin dong. Tadi saya barengin pendaki, Kang. Ada pendaki 1 orang. Pendaki mana? Orang dari tadi saya tuh cuma lihat kalian doang berdua. Gue dalam hati nih, masa sih, gue bilang. Gue lagi diomelin kayak gitu, ada nih 1 ranger udah lumayan tua nyamperin gue, pakai bahasa Sunda ngomongnya, cuma gue ngerti bahasa Sunda. Dia bilang, udah jangan dimarah-marahin, bawa ke pos Simaksi, kita kasih makan. Dia bilang mungkin lapar. Akhirnya gue dibawa ke pos Simaksi. Kata si bapak-bapaknya, udah kalian mandi dulu, nanti bapak bikinin makan. Gue mandi, selesai mandi dikasih makan.
Nah pas lagi makan baru Ibe ngebuka semuanya. Kenapa dia sering nyuruh gue berhenti yang pertama. Iman tuh ngeliat ada sosok gede itu nutupin jalur, tapi gue sih nggak ngeliat. Iman ngeliat itu sosok gede nutupin jalur tapi ngebelakangin kita katanya. Makanya gue nyuruh berhenti. Dia bilang, gue bilang bener Be, gue makanya nyuruh berhenti. Gue tuh takut kalau kita maksa ngelewatin dianya marah. Dia bilang, kita tuh bertamu. Ya juga sih. Nah terus lu ngapa nyuruh gue berhenti waktu di jembatan kayu? Di jembatan kayu gue nyuruh lu berhenti, gue ngeliat banyak pendaki tapi mukanya nggak ada. Maksudnya? Jadi banyak nih pendaki yang berpapasan gitu, si Ibe nih, si Iman ngeliat, tapi dilihat sama dia mukanya nggak ada, hitam aja gitu. Gue bilang ini serius Be, serius, gue makanya nyuruh berhenti. Terus gue nanya ke dia, gue tuh masih penasaran Be, yang bareng sama kita turun satu orang ini, gue tuh emang udah curiga ini bukan manusia, tapi alhamdulillahnya katanya dia nolong kita, katanya emang niat kita baik. Gue bilang berarti waktu yang ngebarengin kita nih bukan orang Be, bukan. Makanya si rangernya tuh nggak ngeliat kita turun bertiga. Nah jadi ternyata nih senior gue nih bohong teh. Pada waktu itu di zaman itu di tahun itu ya, naik gunung gede tuh nggak boleh tektok, harus ngecamp. Gue nggak ada yang tahu kalau senior gue bohong tuh. Jadi dia ngebohong sama pihak pihak TNGP-nya. Dia bilang gue tuh bukan mau ngedaki, mau tamasya, mau wisata ke air terjunnya. Nah ternyata gue terabas tuh. Akhirnya gue naik. Si bapak-bapaknya yang rangernya bilang ke gua, udah lihat apa aja HT di atas. Dia bilang, gua bilang wah banyak Pak. Abis dari sini jangan pulang dulu, katanya. Saya punya warung di Terminal Cibodas tuh. Saya punya warung, nginep dulu semalaman. Dia bilang, nah pas gua nginep, ternyata ya kayak apa ya, kayak kalau kata gua ya di sterilin kali ya mungkin ya. Udah akhirnya gua nginep di situ ya. Gua disuruh baca surat Yasin 2 kali balik tuh, gue suruh baca surat Yasin sama si bapaknya. Paginya gimana, udah enakan belum? Itu si Iman temen gue yang pahanya sakit, yang ngerasa ampun-ampunan, paginya hilang sendiri. Gue bilang gimana Be, udah enakan nih, kaki gue udah gak sakit. Si bapaknya langsung negor gue, gimana udah mau pulang katanya, kalau belum enakan nginep aja dulu, dia bilang gitu. Takutnya katanya sampai rumah ntar ngerasa nggak enak lagi gitu. Terus gue dikasih air, ntar kalau sampai rumah ngerasa nggak enak lagi minum air ini aja katanya, sama dibuat mandi setengah. Dia bilang. Gue pikir wow dinetralin mungkin kali ya. Jadi si Iman tuh pas nyuruh gue berhenti beberapa kali, dia tuh yang paling ngeri ya, yang bisa gue bilang ngeri, yang ngelihat rombongan ini, ngelihat rombongan pendaki tapi katanya mukanya nggak ada, hitam aja gitu. Gue bilang gue sih nggak ngeliat sih, gue bilang gitu kan ke si Imannya. Gue makanya nyuruh berhenti katanya. Dia bilang takutnya kita berpapasan ada yang ikut. Tapi sampai lewat, jadi gue kan berhenti di jembatan kayu nih gini nih, ini tengah nih jalur. Gue bilang tapi sampai lewat di samping kita lewat katanya. Kan nggak lama dia lewat ada yang turun, tanya pendaki yang nuntun kita. Oh kayak gitu ya, segitu aja sih teh ceritanya. Aduh, gue sampai nggak mau berhenti lo ngomong Bang. Saking serunya gitu. Sampai-sampai gue ngebayangin kalau gue ada di posisi lo gitu. Wah, apalagi pas gue kan pernah juga ke Curugnya, jadi gue tahu tuh treknya yang di kayu itu kan. Dan itu ngebayangin aja sih. Padahal itu kan agak luas juga ya. Luas, jalanan agak luas. Aduh guys, gimana guys? Oke, gue mau nanya-nanya nih Bang. Gue masih agak penasaran nih. Nah, pas lo naik Gunung Gede itu banyak trek yang lain nggak sih? Maksudnya yang ngedaki juga gitu, yang ngedaki juga maksudnya. Oh, di tahun 2008, pokoknya di bawah 2012 nih ya, pendaki tuh masih jarang.
Jadi pendaki mulai naik nih setelah ada film 5 cm. Tuh udah mulai ngebludak pendaki. Di 2018 gua mendaki gunung gede tuh weekend sepi, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang mah weekend gunung gede udah kayak pasar. Iya emang. Kalau dulu mah masih sepi teh. Makanya itu gua naik tuh weekend. Itu gua naik hari Sabtu. Itu harusnya emang kalau sekarang ya banyak pasti pendaki. Tapi pas lagi zaman gua cuma ada beberapa doang, ada beberapa rombongan doang. Tapi lo lihat gitu ada yang Gua naik juga. lihat ada yang naik di apa sih pos kandang badaknya pun gua lihat ada 5 tenda apa 4 gitu. Cuma nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan emang beneran penuh kalau weekend tuh Gunung Gede. Tapi lo pada saat itu bawa ini juga nggak sih logistik gitu? Logistik gua bawa cuman seadanya, kayak apa sih cemilan-cemilan gitu, terus bawa air minum. Sampai itu pas turun di pos 1 jam 7 gue nyari tukang jajanan nggak ada. Orang emang udah malam juga sih posisinya. Pas turun pun nggak ada tuh pendakian yang lain. Nggak ada teh. Itu turun murni gue berdua. Emang waktu di pos 1 gue sampai jam setengah 6 itu ada rombongan. Nah di situ ada rombongan sekitar abis maghriban cabut nih pendaki ini naik ke atas. Itu gue udah muter-muter nyariin temen gue. Tapi yang anehnya pas di warung nih gue sempat berdebat ya sama temen gue yang 3. Dia bilang katanya dia tuh 3 kali balik naik sama ranger nyariin. Sedangkan gue sama temen gue yang Iman ini gue ngerasa gue nggak keluar jalur. Emang gue tetap di trek gitu. Terus dia bilang gue nungguin lo katanya sampai azan maghrib lah. Gue nyariin tuh sampai setengah 7 muter-muter tuh di pos 1. Gue nggak ngeliat. Emang ya kalau menurut gue gitu ya emang dari awal nih kayaknya gue di apa sih kayak istilahnya tuh di iniin lah gitu, disentil lah gitu kan. Wah lu udah bohong lu main ke rumah gue lu. Berarti senior lu yang bilang kalau misalkan harus tektok ya? Emang lu udah tahu tuh kalau tektok gitu? Nggak tahu gue. Lu cuma naik-naik aja gitu? Emang gue pendaki beneran baru pertama kali itu gue ngedaki. Jadi senior gue pun nggak ngomong kalau nih kita tektok gitu. Gue pikir emang gue udah ngerasa aneh dari awal mau ngedaki tuh, kok nggak bawa tenda gitu, nggak bawa keril, pakai daypack doang. Ini ntar ngecampnya di mana? Gue mikirnya gitu. Cuma kan balik lagi ya, gue kan karena pemula gitu. Ya udahlah, gue percayain sama senior gue, mungkin dia yang lebih tahu gitu nanti gimana. Kan ternyata ya itu dia ngebohong ke pihak rangernya. Berarti temen lu ekstrim juga ya bisa ngelihat hal-hal kayak gitu? Kalau dia emang katanya dari kecil katanya emang udah, jadi setiap dia ngelakuin hal yang baru gitu, dia tuh kalau ada hal-hal mistis kayak gitu bisa ngerasain. Tapi kalau sekarang pas dia punya anak udah hilang katanya nurun ke anaknya dia bilang sih. Nah pas ini bang, pas lu disuruh ke warung dulu tuh, itu lu berdua doang atau bertiga atau berlima tuh sama teman-teman yang lain? Gue berlima disuruh ke warung, tapi gue berdua dipisahin. Jadi teman gue satu kamar nih bertiga, gue satu kamar berdua doang sama teman gue yang si Iman ini. Nah, di situ gue disuruh baca Yasin sampai 2 kali balik gue sama si bapak-bapaknya. Mungkin bapaknya ngelihat kali ada sosok yang ikut mungkin ya. Jadi si bapaknya pun waktu gue sampai di pos Simaksi, gue langsung ditanyanya tuh bukan gimana udah sehat belum atau nanyain kondisi gue gitu, enggak, langsung ditembak udah lihat apa aja katanya di atas. Gue bilang kalau saya sih nggak ngeliat, gue bilang cuma kalau yang pendaki nolongin saya lihat, teman saya yang si Iman yang lihat pak. Ya udah katanya jangan pulang dulu, besok aja pulangnya, nginep dulu katanya di warung bapak, dia bilang gitu. Dan itu ya, temen lo yang bertiga nggak kenapa-napa tuh bang? Yang bertiga nggak kenapa-napa itu. Padahal dia yang bohong ya, yang salah satunya. Iya, makanya gue orang si bapaknya bilang kamu tuh pendaki pemula. Ini pesen juga ya buat temen-temen ya kalau mau ngedaki. Dia bilang gini, kamu tuh pendaki pemula, cari tahu dulu kalau mau ngedaki. Dia bilang gitu, kalau mau naik gunung nih cari tahu dulu. Gunung nih bukan tempat sembarangan. Dia bilang gitu. Ya
Gue agak kesentil juga sih, cuma gue nggak kapok naik gunung gua. Untuk teman-teman gimana ceritanya si Abang? Bagi gue sih ya banyak banget pelajaran ya buat kita semua dari ceritanya Bang siapa gue lupa. Ian. Maklum ini gue saking menikmatinya gitu cerita dari Bang Ian sampai lupa namanya. Oke Bang Ian, ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman kita nih yang baru ataupun yang seniornya nih? Jadi gue sih mau pesen ya buat pendaki-pendaki pemula yang baru mau nyoba wisata gunung ya. Sebelum lo naik gunung, mending prepare alat dulu. Ya minimal lo sewa dah, jangan naik aja gitu. Sekarang kan Sekarang lebih pendaki. canggih juga ya Bang ya. Iya. Apalagi sekarang udah ada Google yang kita bisa cari tahu gunung Iya. apa yang mau kita daki ya kan. Terus kita juga harus safety juga. Ya jaga-jaga lah ya Bang. Jaga-jaga. Namanya kita di gunung kan untuk meminta pertolongan kan agak sulit ya, agak sulit, susah gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya nih dengerin pesan-pesan dari Bang Ian. Oke teman-teman, dengerin nih pesan-pesan dari Bang Ian. Dia dulu sempat kayak dibohongin ya, merasa untungnya tuh nggak kenapa-napa, cuman kayak dilihatkan sama beberapa dan itu pun malah menolong ya Bang ya. Mungkin mereka kasihan kali. Wah ini anak baru malah kesasar gitu dan malah ini juga ya di perjalanannya malah. Jadi intinya ada satu gitu tuh, jadi intinya pas gua sampai rumah selang 3 hari tuh ya, temen gua nih yang namanya Iman baru ngebuka. Jadi dia nih punya penjaga gitu ya. Punya penjaga. Nah, pas di jembatan kayu suasana udah mulai makin mencekam. Dia ngewiridin biar penjaganya nih ngejagain dia. Jadi kata dia si pendaki gaib nih yang nolong gua, dia bilang sih katanya sosok penjaga dia. Itu pas gua udah sampai rumah dia baru ngomong. Tadinya gua nggak tahu kalau nih si Iman nih punya penjaga. Jadi bisa menolong juga ya Iya. Bang ya. Dan untungnya lu sama Iman ya. Iya, emang gua nggak tega soalnya kakinya katanya sakit. Dan mungkin pertolongan dari Allah memang dari siapa aja ya. Dan mungkin dengan Abang ini yang bener-bener kesian ngeliat temennya kayak kesusahan ya, dengan yang lain kan pada cuek ya Bang, yang gue dari tadi dengar malah suruh jalan terus, sedangkan salah satu teman lu tuh emang lagi keadaan lagi sakit. Aduh, guys banyak banget pelajaran, bener-bener banyak banget pelajaran dari Abang Ian ini. Dan kalian yang suka channel-channel horor ataupun podcast yang lucu-lucu, ada yang lucu-lucu nggak sih Bang? Ada di podcast gua. Iya bener, langsung aja mampir ke channelnya Bang Ian. Bang Ian, apalagi tuh channelnya lagi? Nama channelnya Ian 09. Oke, dari sini nih langsung, jangan sampai enggak. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dan setia di channel DNS Diary Neng Sally. Kita ucapkan terima kasih banyak dan kita ucapkan salam aja ya Bang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.